Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kabar sehat semua ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya, tolong Ibrahim memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita mulai pelajaran, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Ibu absen dulu ya anak-anak. Melani, hadir Bu. Nisa, hadir Ibu. Kaila, Bu Rasmi. Oke, hadir semua ya berarti. Oke. Sebelum memulai pembelajarannya, Ibu ingin merefresh kalian dulu. Di sini ada yang masih ingat minggu kemarin kita membahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Gejala sosial, Bu. Iya, benar. Minggu kemarin kita membahas mengenai gejala sosial. Ada yang masih ingat gejala sosial itu apa? Atau contohnya deh, contoh dari gejala sosial. Kemiskinan, Bu. Iya, kemiskinan. Terus? Konflik sosial, Bu. Ya, konflik sosial. Ada lagi? Ya, benar. Ada lagi? Ya, benar. Oke, berarti masih pada ingat semua ya? Oke. Pada hari ini kita akan belajar mengenai perilaku menyimpang dan kemiskinan. Ada yang tahu perilaku menyimpang itu apa? Iya, benar. Jadi, perilaku menyimpang adalah menyimpang adalah setiap perilaku dianggap menyimpang apabila perilaku tersebut tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Kira-kira ada yang tahu contoh dari perilaku menyimpang ini? Tawuran. Ya, terus? Kenakalan remaja. Ya, ada lagi? Narkoba, Bu. Ya, ada lagi? Peliti, Bu. Ya. Ya, benar semua. Nah, bisa kalian lihat di sini ya. Di sini Ibu mengambil 3 contoh saja. Gambar pertama ada penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan. Yang kedua ada gambar tawuran pelajar
menikah. Sampai sini paham mengenai perilaku menyimpang? Selanjutnya ada faktor penyebab terjadinya perilaku menyimpang. Di sini ada 5 faktor penyebab terjadinya perilaku menyimpang ya anak-anak. Kita akan membahas satu persatu. Pertama ada sosialisasi yang tidak sempurna. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa melalui proses sosialisasi kita belajar untuk menjadi anggota masyarakat yang perilakunya sesuai dengan nilai dan norma yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Nah, namun tidak selamanya proses sosialisasi ini berjalan dengan baik. Ada kalanya dalam proses sosialisasi ini seseorang tidak mengalaminya secara sempurna karena ada gangguan-gangguan di situ. Nah, kenapa sosialisasi ini tidak sempurna? Karena disebabkan oleh ketidaksanggupan seseorang dalam menyerap nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Ya, dia tidak paham apa itu arti nilai religius, apa itu arti nilai keindahan estetika, apa itu norma kebiasaan, kesopanan, dan sebagainya. Kenapa dia tidak sanggup menyerap nilai dan norma itu? Karena agen sosialisasinya yang seharusnya memberikan penanaman nilai dan norma tersebut tidak menjalankan peran dan fungsinya dengan baik. Misalkan seseorang yang berasal dari keluarga broken home yang orang tuanya bercerai, sehingga dia tidak mendapatkan perhatian baik dari ayah ataupun ibunya. Dalam hal ini proses sosialisasinya itu tidak sempurna. Karena agen sosialisasinya ini siapa agen sosialisasinya? Ya, karena ayah ibunya tidak bisa memberikan penanaman nilai dan norma kepada anaknya tersebut. Nah, yang kedua, proses belajar menyimpang. Dalam proses belajar menyimpang ini, individu atau kelompok melakukan proses sosialisasi, yaitu berupa bagaimana cara melakukan perilaku menyimpang. Nah, secara sadar, individu atau kelompok ingin belajar melakukan perilaku menyimpang. Contohnya kayak contohnya kayak pelajar secara sadar melanggar tata tertib sekolah. Nah, hal ini yang dinamakan dengan proses belajar menyimpang. Nah, yang ketiga, kebudayaan menyimpang. Suku budaya menyimpang ini bisa terjadi melalui interaksi sosial dengan seseorang yang berperilaku menyimpang. Contohnya, seseorang yang berteman dengan seorang pecandu narkoba, maka suatu saat nanti orang ini akan menjadi seorang pecandu narkoba juga. Atau contoh lain, seseorang bergaul dengan seorang koruptor, maka suatu saat nanti orang ini akan menjadi seorang koruptor juga karena dia berteman dengan orang yang berperilakunya menyimpang atau membawa dampak buruk bagi dirinya sendiri. Sampai sini paham? Selanjutnya adanya dorongan kebutuhan ekonomi. Nah, adanya dorongan kebutuhan ekonomi ini jika seseorang mengalami terdesak akan ekonominya, jika dia tidak memiliki iman yang kuat, tidak bisa mengendalikan dirinya, maka orang ini akan melakukan yang namanya perilaku menyimpang. Contohnya mencuri. Kenapa dia mencuri? Karena dia tidak mempunyai uang untuk membeli kebutuhan pokoknya. Atau dia korupsi. Kenapa dia korupsi? Karena gaji yang dia peroleh saat dia bekerja tidak mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Nah, terakhir ada labeling. Ada yang bisa menjelaskan dan memberi contoh dari perilaku labeling ini? Ya, labeling itu kan sebelumnya perilaku menyimpang yang disebabkan adanya atau julukan dari masyarakat sekitar, sehingga orang tersebut tuh melakukan perbuatan penyimpangan. Nah, contohnya itu misalnya ada seseorang yang udah pernah masuk penjara nih akibat kasus pencurian atau sebagainya. Nah, ketika keluar dari penjara, banyak masyarakat yang tidak menerima hal tersebut, bahkan dituduh mencuri pula. Nah, dari adanya julukan atau cap tersebut, maka orang tersebut pun melakukan penyimpangan kembali. Nah, itu yang dinamakan labeling. Iya, benar. Tepuk tangan buat Anissa. Labeling ini merupakan salah satu penyebab seseorang melakukan perilaku menyimpang atau adanya pemberian cap dari lingkungan sekitarnya. Contoh lainnya kayak misalkan awal mulanya seseorang hanya mencuri 2 roti saja di lemari. Namun ketika ada yang hilang lagi, keluarganya itu menuduh anak ini tuh sebagai pencurinya. Maka lambat laun anak ini akan berpikir tidak mencuri saja ia dituduh sebagai pelaku pencurinya.
maka lebih baik dia mencuri saja karena sudah dicap sebagai pencuri. Lama-kelamaan anak ini akan terbiasa melakukan pencurian. Sampai sini paham mengenai faktor penyebab faktor penyebab perilaku menyimpang? Selanjutnya ada jenis-jenis perilaku menyimpang. Di sini ada 2 jenis perilaku menyimpang. Pertama ada perilaku menyimpang primer. Nah, jadi perilaku menyimpang primer ini bersifat temporer atau tidak perilaku menyimpangnya tidak berulang-ulang. Contohnya kayak apa? Ada yang tahu contoh dari perilaku primer? Ada yang tahu? Iya, terlambat apa? Iya, benar. Ada lagi? Ada yang mencoba? Nggak bawa PR, Bu. Iya, ada lagi? Nyontek, Bu. Ya, benar. Jadi, contoh dari perilaku menyimpang primer ini, contohnya terlambat sekolah, membuang sampah sembarangan. Nah, hal ini tuh masih bisa ditolerir oleh masyarakat ya. Yang kedua ada perilaku menyimpang sekunder. Nah, ini kebalikan dari perilaku menyimpang primer. Ada yang bisa jelasin dan beri contoh dari perilaku menyimpang sekunder ini? Saya, Bu. Kalau perilaku menyimpang sekunder itu dia tuh biasanya dianggap dapat merugikan masyarakat sekitar. Ya misalnya kita kalau kita tahu aja ya seperti mabok-mabokan atau korupsi. Oh iya, benar. Nah, jadi perilaku menyimpang sekunder ini sering dilakukan, bahkan berulang-ulang kali sering dilakukan. Contohnya kayak tadi mabuk-mabukan ya, mabuk-mabukan atau perjudian. Nah, hal ini tuh tidak bisa lagi ditolerir oleh masyarakat karena masyarakat menganggap bahwa perilaku ini akan merugikan pada masyarakat sekitar. Oke, sudah paham? Paham. Ada yang mau ditandai mengenai perilaku menyimpang? Nah, selanjutnya ada kemiskinan. Kalian pasti sudah tidak asing lagi ya mendengar tentang kemiskinan. Nah, kemiskinan merupakan salah satu masalah yang ada di negara kita ini, bukan hanya di negara kita saja, di luar negeri pun bahkan di negara maju mengalami kemiskinan. Coba Kailah baca. Ya. Oke, jadi beberapa pendapat ahli mengenai kemiskinan dapat kita simpulkan bahwa kemiskinan adalah suatu kondisi ketika seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pangan, sandang, tempat tinggal, pengetahuan, dan kesehatan yang layak. Nah, apa sih faktor dari penyebab kemiskinan ini? Bisa kita lihat di sini ada 4 faktor penyebab kemiskinan. Pertama, tingkat pendidikan yang tergolong masih rendah. Tingkat pendidikan yang rendah ini mengakibatkan seseorang cenderung kurang memiliki keterampilan, wawasan, dan pengetahuan yang memadai untuk kehidupannya. Terus yang kedua, keterbatasan lapangan pekerjaan. Dengan terbatasnya lapangan pekerjaan, seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Karena dengan bekerjalah seseorang dapat gaji, dapat upah yang nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga, malas bekerja. Nah, hal ini sering terjadi pada seseorang yang tidak mau maju dan beranggap bahwa kemiskinan itu adalah takdir. Nah, hal ini mengantarkan mereka kepada kemiskinan dan membuat kesejahteraannya hilang. Yang terakhir adanya beban hidup keluarga. Dengan banyaknya keluarga yang dihidupinya, maka beban hidupnya pun akan bertambah pula ya. Sampai sini mengenai perilaku menyimpang dan kemiskinan sudah paham? Paham.
pada punya paketan kan? Belum punya HP. Boleh paket lewat. Lalu di situ ya. Kita bro. Bentar ya anak-anak. Oke, kalian tinggal masuk kode ini ya. Pakai nama asli ya. Nanti siapa yang mendapat berikan 1, 2, 3 akan ibu berikan reward. Nanti kalian bisa temukan ibu ke ruang guru ya. Udah semua? Belum. Udah Bu. Oke, ibu mulai ya. Kalau kalian memperhatikan, kalian bisa
Kemarin menang dulu. Balapan sama Desi. Ya, nggak apa-apa. Biar Mohon maaf, waktu habis. Oh, ada bahaya, Bu. Oke, karena pembelajaran ini sudah selesai, ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran yang sudah kita pelajari tadi? Iya. Jadi kesimpulannya kan materi kita tentang organisasi sosial dalam masyarakat yang tentang penyimpang yang disebabkan oleh kemiskinan. Nah, tadi kita udah belajar nih pengertian dari perilaku menyimpang, di mana perilaku menyimpang itu adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang ada di masyarakat. Contohnya tadi ada narkoba, tawuran, seks bebas dan juga sebagainya. Terus juga ada faktor penyebab kemiskinan yang tadi Ibu sudah jelaskan ya Bu, ada sosialisasi yang tak sempurna, ada proses belajar menyimpang, ada dorongan kebutuhan ekonomi dan juga ada labeling. Terus jenis perilaku menyimpang juga ada primer dan juga ada sekunder, di mana faktor penyebab perilaku menyimpang ini yakni ada kemiskinan, di mana faktor dari kemiskinan itu ada tingkat pendidikan yang rendah, keterbatasan lapangan kerja, malas bekerja dan juga beban hidup keluarga. Iya, terima kasih Nisa. Oke, kita sudah mempelajari tadi mengenai perilaku menyimpang dan kemiskinan ya. Kita sudah tahu apa itu faktor penyebabnya, contohnya, jenis-jenisnya. Nah, apabila kalian apabila ada yang belum kalian mau tanyakan langsung ke Ibu, bisa temuin Ibu di ruang guru ya, atau WA juga bisa. Oke, Ibu tutup ya pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.